Baik, mohon mempersiapkan diri untuk kelompok 12. Waktu 4 menit kami persilakan untuk melakukan persiapan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu, kami akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Saya Rahmadini dari Kedokteran 2020 ingin menyampaikan saya kepada Bang Zikri dari Elektro 19. Boleh cek sound terlebih dahulu? Tes, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, sudah sangat terdengar dengan jelas. Terima kasih. Selanjutnya kepada rekan saya, Sandi dari Elektro 20. Boleh cek sound terlebih dahulu? Halo. Mungkin bisa dicek sekali lagi, Sandi. Halo Dini, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Baik, sudah terdengar dengan jelas. Terima kasih, Sandi. Selanjutnya kepada rekan saya, Zuhal dari Kedokteran 19. Boleh cek sound terlebih dahulu? Baik, terima kasih Dini. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Dini? Baik, sudah terdengar dengan jelas. Terima kasih, Bang Zuhal. Selanjutnya saya ingin menyapa rekan saya, Hestia, dari Biomedis 2020. Boleh cek sound terlebih dahulu, Hesti? Baik, Dini, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, sudah terdengar dengan jelas. Terima kasih, teman-teman. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah tampilan PowerPoint-nya bisa di-share dengan baik. Oke. Ikut kan? Baik, sudah terlihat dengan jelas. Boleh di-share-kan? Selanjutnya, apakah videonya bisa ditampilkan dengan baik? Baik, terdengar dengan jelas. Baik, presentasi akan dimulai pada menit ke-20. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjutkan kepada Sandi, mungkin tadi sempat kurang terdengar suaranya. Boleh dicek lagi, Sandi? Sudah, Din. Apakah suara saya terdengar jelas? Baik, sudah terdengar lebih jelas. Terima kasih. Baik, waktu persiapan sudah hampir selesai. Presentasi dari kelompok 12 dari Universitas Andalas dengan judul pemanfaatan media strip dengan teknologi light dependent resistor berbasis microcontroller sebagai alat pendeteksi golongan darah portable dan terintegrasi digital. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut PKP 2 sebelum PIMNAS, jangan lupa sarapan roti coklat. Kami tim PKM Black Checker Universitas Andalas akan memulai presentasi ini dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, tim juri dan reviewer yang kami hormati, beserta para rekan-rekan PKM yang kami banggakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dalam momen pelaksanaan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM tahun 2022. Hadirin, berbicara tentang sistem kehidupan manusia tentunya tidak akan jauh dari kesehatan. Salah satu komponen tubuh yang berperan penting dalam sistem kesehatan manusia adalah darah. Darah merupakan jaringan yang terdiri atas dua bagian, yaitu plasma darah dan sel darah. Fungsi utama darah dalam sirkulasi adalah sebagai media transportasi dan sebagai pengaturan suhu, pemeliharaan keseimbangan cairan. Adapun ada dua jenis penggolongan darah yang umum kita ketahui, yaitu sistem ABO dan sistem resus. Berdasarkan dua jenis penggolongan tersebut, manusia dikenal memiliki 4 golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Adapun status resus darah dibagi menjadi 2, yaitu positif dan negatif.
Penggolongan darah penting diketahui untuk beberapa hal, mulai dari kepentingan identitas, memantau kondisi kesehatan tubuh, kegiatan donor darah, hingga untuk pengambilan keputusan dan tata laksana dalam kasus kegawat daruratan. Sistem penggolongan darah pertama kali ditemukan pada tahun 1940. Adapun metode yang digunakan adalah metode slide yang secara manual dan dapat dijelaskan dengan meneteskan darah ke 4 titik dalam volume tertentu, kemudian diaduk dengan reagen di atas slide kaca yang harus dilakukan di laboratorium. Namun, metode ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu bersifat operator dependent, hasil subjektif, dan informasi yang didapat hanya terbatas pada jenis golongan darah saja. Ternyata, hal-hal ini memengaruhi tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk memeriksakan golongan darahnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, jarak tempuh ke fasilitas yang menyediakannya, hingga dari segi biaya pemeriksaan. Setelahnya, sempat dilakukan beberapa penelitian dan pengujian untuk memeriksa golongan darah dengan lebih efektif tujuannya, yaitu pemeriksaan darah menggunakan LED, inframerah, dan fototransistor. Namun, kekurangannya yaitu memiliki dimensi yang besar dan tidak dapat digunakan secara mandiri. Lalu, pernah dikembangkan juga sebuah alat ukur golongan darah berbasis microcontroller menggunakan LDR. Adapun kekurangannya yaitu prosesnya masih memakan waktu yang lama, peralatan yang digunakan lebih mahal daripada tes manual, dan membutuhkan banyak sampel darah. Melihat berbagai permasalahan dan potensi inovasi alat yang bisa dikembangkan, kami telah menelaah dan merumuskan beberapa poin, yaitu bagaimana membuat alat pendeteksi golongan darah yang dapat memudahkan pemeriksaan dan memberikan informasi serta edukasi tentang golongan darah secara digital dengan inovasi strip sebagai media reaksinya yang hasil ujinya terkirim langsung secara digital kepada penggunaan alat. Oleh karena itu, kami, tim di bawah bimbingan Bapak Dr. Engineering Muhammad Ilham Dirush di STMT, yang diketuai oleh Muhammad Kolbi Al-Zikri dengan anggota Yuhen Zuhal, Rahmadini, Sandi, dan Hestia, dengan bangga menginovasikan alat pemeriksaan golongan darah dengan judul pemanfaatan media strip dengan teknologi light dependent resistor berbasis microcontroller sebagai alat pendeteksi golongan darah portable dan terintegrasi digital. Adapun objek perancangan dari kami yaitu membuat suatu media dalam bentuk strip yang membantu pengecekan golongan darah yang secara khusus dapat mendeteksi golongan darah dengan benar, akurat, dan cepat, dapat digunakan secara mandiri, portable, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Fase akhir yang akan dicapai dalam kegiatan PKMKC ini adalah fase implementasi. Untuk mencapai fase tersebut, maka dilakukan beberapa tahapan pelaksanaan. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Dan setelah mengidentifikasi masalah, kami melakukan pengumpulan data sekunder yang didapatkan dari jurnal serta berdiskusi bersama ahli kesehatan, dosen kedokteran, dosen biomedis, dosen elektro, dan dosen kimia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami menetapkan spesifikasi alat dalam bentuk objektif tree yang berisi akurat, mudah digunakan, dan portable. Dalam mewujudkan alat pengecekan golongan darah, desain teknis dilakukan untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan. Setelah produk selesai diimplementasikan, kami melakukan pengujian dan evaluasi produk. Pengujian terdiri dari dua bagian, yaitu pengujian alat dan strip. Pertama, strip diuji untuk melihat apakah darah dapat bereaksi dengan reagen pada daerah reaksi. Kedua, menguji tingkat akurasi alat. Analisis data dan dari pengujian alat menjadi acuan evaluasi bagi produk. Evaluasi meliputi tingkat keakuratan produk dan kemudahan dalam penggunaannya. Skema kerja dari blood type checker ini yaitu pada ruang strip sensor terdapat kombinasi susunan LED dan LDR yang tersusun secara vertikal. Ketika strip dimasukkan, maka akan terdapat perbedaan jumlah cahaya yang diterima oleh LDR antara reaksi menggumpal dengan reaksi tidak menggumpal. Penentuan penggumpal atau tidaknya akan ditentukan oleh ESP32. Kemudian, hasil pendeteksian akan ditampilkan di LCD. LCD juga menampilkan QR code yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi. Hasil yang telah kami capai yaitu terciptanya alat blood type checker. Blood type checker memiliki spesifikasi mekanis dengan dimensi panjang 140 mm, lebar 70 mm, tinggi 45 mm, dan berat 150 gram. Material yang kami gunakan adalah PLA+. Pada spesifikasi elektronik yang kami gunakan terdapat baterai dengan tipe LiPo berkapasitas 1000 mAh. Output tampilan yang digunakan menggunakan LCD tipe OLED 128x64 piksel berukuran 22x11 mm. Pada strip kami menggunakan bahan akrilik dengan tebal 5 mm. Blood type checker akurat. Kami telah melakukan pengujian keakuratan mendeteksi blood type checker. Blood type checker portable karena bentuknya relatif kecil menjadikan blood type checker alat yang dapat secara portable dipindahkan kemana saja. Blood type checker mudah digunakan karena dapat membaca strip secara otomatis. Berdasarkan hasil alat yang telah dibuat, berikut adalah tabel perbandingan antara alat sebelumnya dan inovasi kami, yaitu kemampuan untuk mendeteksi golongan darah, waktu yang singkat, mudah digunakan, portable, sedikit sampel, dan adanya informasi tambahan melalui aplikasi pendukung. Terdapat beberapa langkah dalam pengoperasian alat. Yang pertama, lepaskan shield pada strip agar darah dapat dimasukkan.
Setelah itu, tusuk jari menggunakan lancet. Lalu teteskan darah pada strip. Kemudian hidupkan blood type checker, maka akan muncul tampilan logo blood type checker. Lalu masukkan strip ke ruang sensor pada alat. Kemudian tekan tombol merah untuk melakukan scanning. Tunggu beberapa saat, maka akan muncul golongan darah yang terdeteksi dan QR code pada tampilan LCD. QR code dapat di-scan menggunakan aplikasi blood type checker. Saat membuka aplikasi pendukung, maka user akan diarahkan untuk membuat akun dan mengisi data diri. Setelah itu, barulah user dapat menekan tombol scan untuk scanning QR code yang muncul pada LCD. Setelah QR code di-scan, maka akan muncul informasi mengenai golongan darah, tampilan ketersediaan golongan darah di fasilitas kesehatan terdekat, serta video edukasi mengenai golongan darah. Adapun output atau luaran dari kegiatan ini diantaranya yang pertama, sebuah laporan kemajuan untuk melihat tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua adalah pengajuan sertifikat haki untuk mendapatkan hak paten dari produk yang kami usulkan. Yang ketiga, suatu produk fungsional yang dapat mengidentifikasi keempat jenis golongan darah. Yang selanjutnya, suatu buku panduan penggunaan alat untuk mempermudah pengimplementasian alat bagi user ataupun pengguna. Dan yang terakhir, laporan akhir yang memuat seluruh tahapan pelaksanaan program yang saat ini masih dalam proses penyusunan. Saat ini, kami telah menguji 37 sampel, 25 diantaranya digunakan sebagai pencarian algoritma dan 12 lainnya sebagai tahap pengujian. Kegiatan ini sangat potensial untuk menghasilkan sebuah database yang menghimpun semua data golongan darah yang telah diperiksakan beserta biodatanya yang dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tentunya, kreativitas dari alat ini menjadi kekayaan intelektual sebagai inovasi pembaharuan dari sebuah produk yang fungsional. Selanjutnya, artikel akan kami publikasikan ke jurnal terkait sehingga menjadi sumber pengetahuan baru bagi semua pihak. Dan yang terakhir, blood type checker ini ikut berkontribusi dalam pengembangan teknologi kesehatan, khususnya di bidang hematoimunologi. Adapun rencana kami ke depannya untuk mencapai hasil yang 100%, setelah mengikuti kegiatan PKP2 pada hari ini, kami akan melanjutkan dalam penyempurnaan prototipe, khususnya dalam peningkatan akurasi dan fitur-fitur di dalam aplikasi. Selanjutnya, kami akan menyelesaikan publikasi artikel kami, pengajuan haki kami, serta menyelesaikan laporan akhir yang memuat seluruh tahapan kegiatan yang kami kerjakan. Berikut merupakan alokasi penggunaan dana yang sampai saat ini kami gunakan. Dan juga kami melampirkan beberapa dokumentasi kegiatan diantaranya diskusi dalam penyelesaian masalah baik dengan pembimbing, dengan para ahli, serta melakukan pengujian dan evaluasi dari produk yang telah kami buat. Dengan ini, kami sangat berharap blood type checker ini dapat menjadi inovasi baru dalam dunia kesehatan, khususnya di bidang hematoimunologi, yang akurat, portable, dan mudah digunakan, yang terintegrasi secara digital sebagai upaya mendukung di era Society 5.0. Know your blood is precious, save life, and make it divine. Terima kasih kami ucapkan kepada Kemendikbudristekdikti dan Universitas Andalas atas segala bentuk dukungan dalam kegiatan PKMKC kami ini. Kalau dibuka dengan pantun, maka kami tutup dengan pantun. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan bertemu di Pinus nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi sudah selesai. Kami persilakan kepada Bapak Ibu penilai untuk melakukan tanya jawab kepada peserta. Terima kasih. Izin duluan ya Pak. Selamat nih tuh adik-adik dari Kolbi dan teman-teman dari Universitas Andalas ya. Ada inovasinya, saya lihat ya. Saya jadi curious juga. Kan darah tadi dimasukin ke strip ya. Terus darah itu kalian detek dia, apa yang dilakukan setelah dimasuk di strip? Kemudian apanya yang kalian detek sehingga dia bisa jadi keluar AB atau golongan darahnya? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Izin menjawab. Yang kami deteksi di sini adalah hasil dari dua buah reaksi dari antibodi dan darahnya, Bu. Jadi dia dibedakan antara menggumpal atau tidak menggumpal. Untuk menggumpal dan tidak menggumpal akan mempengaruhi nilai pembacaan tegangan analog pada mikrokontrolernya, Bu. Jadi dari empat reagen tersebut kami dapatkan kombinasi mana yang menggumpal dan tidak menggumpal, serta nanti Darah itu menggumpal atau tidak menggumpal, ada yang ditambahkan nggak?
Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Saya izin untuk menjawab. Jadi untuk pendeteksian golongan darah menggumpal atau tidak menggumpal, kami menggunakan reagen. Ada 4 reagen untuk mendeteksi hal ini Bu. Ada reagen anti A, anti B, anti AB, dan juga anti resus. Nah, di sanalah kami melihat bagaimana penggumpalannya ini, apakah nanti darah seseorang itu menggumpal ataupun tidak. Itu yang nanti akan dideteksi dengan LDR sebagai inovasi dalam produk kami. Itu kapan, kan tadi darahnya langsung dimasukin tuh ke strip tuh, kapan ditambahin anti regen itu kapan ya? Serum regennya kapan dimasukkan? Atau sudah ada di strip? Bisa menjawab Ibu. Jadi terkait dengan reagennya itu sudah ada pada stripnya terlebih dahulu Bu. Tadi pada saat penayangan video di awal itu kita terlebih dahulu membuka bagian slide, bagian dari shieldnya atau penutupnya. Jadi ketika sudah dibuka nanti ya sudah ready untuk digunakan reagennya untuk deteksi darah. Mungkin. Berarti regennya udah ada pada strip ya, dan itu yang menyebabkan dia akan terjadi penggumpalan atau tidak. Artinya kan darah yang sama ya, berarti dosis regen untuk setiap 4 cup itu berbedakah? Oh, izin menjawab, Bu. Untuk dari perancangan stripnya, kami membuatnya menggunakan metode grafir, sehingga membuat strip tersebut mengalir dari daerah awal diteteskan darah menuju ke 4 daerah reaksinya, Bu. Jadi kami memastikan bahwa darah yang diteteskan mengalir ke 4 bagiannya, Bu. Berarti stripnya kalian buat nih? Iya, Bu. Oke, berarti inovasinya adalah daripada stripnya nih. Berarti stripnya yang kalian buat, jadi ada kadar ya regennya. Kemudian setelah dia menggumpal, dibaca pakai sensor apa? Dibaca pakai sensor LDR, Bu. Yang dideteknya apa itu? Kekentalannya atau panjang gelombang atau apa di darah? Jadi pada proses perancangan terdapat susunan LED sebagai input tetap yang memasukkan cahaya pada LDR, Bu. Jadi pada saat strip dimasukkan, terdapat 2 jenis hasil reaksi yang dibedakan antara menggumpal dan tidak menggumpal. Lalu hasil menggumpal dan tidak menggumpalnya tersebut akan menimbulkan perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh LDR tersebut, Bu. Oke. Ini pernah kalian uji nggak? Valid nggak nih? Dengan tes biasa dan tes, kan kita sampel ya. Ketika orang yang sama menggunakan strip, dan juga dites menggunakan secara konvensional biasa gitu ya. Dan kalian melakukan tes terhadap berapa orang? Baik Bu, terima kasih Bu. Izin untuk menjawab Bu. Jadi sebelum kami melakukan uji kepada sampel, kami juga melakukan dalam metode slide Bu, karena kan reagennya kami beli juga Bu. Jadi pertama kami melakukan pengujian dengan reagennya, terus kami tanya dengan sampel tersebut apakah dia sudah tahu atau belum golongan darahnya, baru kita cocokkan apakah hasil yang didapatkan dari alat kami ini cocok dengan hasil dengan metode slide atau reagen tadi Bu. Kurang lebih ada double check istilahnya Bu, atau 2 kali pengecekan. Dan kalian sudah melakukan itu terhadap berapa orang? Izin menjawab, Bu. Untuk orang yang telah kami cek itu ada 37, Bu. Dan semua sukses? Dan semuanya sukses? Ada 2 yang tidak, Bu. Oke. Itu penyebab tidak gagal 2 itu apa? Menurut perkiraan kalian? Baik Bu, terima kasih Bu. Izin untuk menjawab Bu. Kalau ada beberapa hal yang bisa saja menjadi pemicu tidak dapat terdeteksinya dari pembacaan tadi Bu. Bisa saja ketika darah itu sudah dimasukkan, kami telat dalam memasukkannya ke dalam ruang pembacanya Bu. Jadi berarti perbaikan ke depan kalian harus membuat SOP cara kerja alat kalian ya. Kemudian juga nih dana kalian itu sisa dananya masih banyak tuh 3 jutaan. Itu total. Kalau saya lihat itu kan sisa dana yang dari Bank Mawa 3 jutaan. Itu masih banyak lagi yang mau dikerjain tuh, duitnya masih banyak sisa. Dari universitas dapat berapa? Cepat ya, soalnya Pak Suhasman belum bagi nih. Izin menjawab, Bu. Untuk dana yang tersisa itu dikarenakan karena kami belum menambahkan untuk penyewaannya, Bu. Penyewa tempat seperti sewa aplikasi juga belum menambahkan, Bu, karena dari beberapa
perjanjian yang kami ajukan dia meminta di akhir, Bu, untuk pembayaran dananya. Jadi makanya untuk itu belum kami tambahkan, Bu. Oke, terima kasih. Cukup saya, Pak Suasman. Terima kasih banyak buat Belum dijawab pertanyaannya. tadi pertanyaan Bu Melvi yang kedua. Dari universitas dapat berapa? Untuk dari universitas itu dapat 1.750.000, Pak. Itu Namun- dalam bentuk apa? Dalam bentuk cash, Pak. Namun apa tadi? Namun apa? Namun kami hanya masih menggunakan dana dari Belmawa, Pak. Karena Oh. masih cukup untuk jumlah pendanaannya. Oke, nanti didengar Bapak pendamping disampaikan ke Kadep, nggak jadi loh dikasih. Ya, oke. Tadi itu ada 2 yang fail ya, itu 5%. 2 dari 37 secara statistik itu kecil ya. Tapi kalau ini menyangkut golongan darah itu besar sekali. Gimana? Ini sebetulnya memang errornya seperti itu atau gimana? Izin menjawab, Pak. Untuk error tersebut dikarenakan kesalahan dari kami sebagai pengguna alatnya, Pak. Jadi saat strip darah telah dimasukkan pada strip, terkadang kami lambat untuk memasukkannya pada alat, Pak, sehingga terjadi pengendapan dari hasil reaksinya tersebut, Pak. Nah, itu kan Anda bilang karena lambat. Bagaimana kira-kira nanti kalau produk Anda ini dipakai, katakanlah di puskesmas atau apa, kan kejadian seperti itu bisa saja terjadi. Masalahnya ini golongan darah kan tetap terdeteksi ya? Atau gimana? Ya, Baik, Pak, terima kasih banyak. Izin menjawab, Pak. Jadi terkait dengan itu, tentunya saja ketika kami melaunchingkan produk kami ini, nanti akan ada sejenis seperti sosialisasi ataupun mungkin evaluasi dari bagaimana pelaksanaan pembuatan alat ini begitu dan bagaimana melaksanakannya. Jadi ketika di launching nanti akan ada semacam informasi yang kami sampaikan secara langsung dari kami sebagai inovator kepada para target dari itu kami, Pak. Izin untuk menambahkan, Pak. Bentar. Yang 2 itu waktu kita terbatasnya, yang 2 itu tetap ada keluar golongan darah, cuma beda dengan yang model apa tadi itu, model konvensional, tetap ada ya? Tetap ada, Pak. Namun ada perbedaan dalam segi pendeteksiannya, Pak, hasilnya, Pak. Ya, misalnya A tapi terdeteksi B gitu ya? Iya, Pak, benar sekali, Pak. Nah, itu maksud saya, itu penting menjadi concern Anda dan itu tidak cukup dengan SOP-nya, sosialisasi segala macam, tidak bisa begitu. Ini masalah resiko. Bayangkan kalau ada orang gawat mau ditransfusi, pakai alat Anda misalnya butuh golongan darah O, padahal dia golongan darah A, kan taruhannya itu nyawa ya. Anda harus pastikan itu 100%. Seandainya kalau gagal itu adalah fail gitu ya, tidak keluar golongan darah, tidak ada persoalan, tinggal diulang. Masalahnya ini karena keluar golongan darah yang bukan semestinya. Ya, saya kira itu saja. Selamat ya, tolong disempurnakan lagi. Terima kasih, Bapak. Akan kami jadikan sebagai evaluasi produk kami, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Tanya jawab sudah selesai. Terima kasih banyak atas Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada kompetensi representasi. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih.